PP PIMSI laporkan Kemenpora dan KOI ke Polda Metro Jaya. Onggroseno kecewa atas informasi miring yang diberikan ke ITTF. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia yaitu Komjen Pol Purnawirawan Drs Onggroseno SH melaporkan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia serta Komite Olimpiade Indonesia ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 2 KUHP. Dalam keterangannya, Onggroseno secara khusus menyebut Sekretaris Jenderal KOI, Wijaya Noeradi, sebagai pihak yang dilaporkan. Wijaya yang saat ini menjabat untuk periode 2023-2027, dituding telah memberikan informasi yang tidak benar kepada International Table Tennis Federation, ITTF, mengenai kondisi PIMSI di Indonesia. Informasi yang disampaikan KOI kepada ITTF justru berimplikasi serius terhadap reputasi PIMSI di kancah internasional, serta berpotensi menghambat partisipasi atlet tenis meja Indonesia dalam ajang SEA Games 2025 di Thailand dan ajang internasional lainnya. Akibat pencemaran nama baik saya kepada publik dan Federasi Internasional, ITTF, saya melaporkan Sekjen KOI dan Ketua Umum KOI ke Polda Metro Jaya. Tegas Onggroseno dalam konferensi pers di kantor PP PIMSI, Gedung Mosmal FX Sudirman Senayan, hari Rabu tanggal 7 Mei 2025. Selengkapnya baca di Viral Terkini Indonesia. Khususnya, namun tidak terbatas pada hilangnya status Anda sebagai badan pengatur tenis meja yang diakui di wilayah Anda, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. ITTF mengakui, itu ada tercatat. Ya putusan Mahkamah Agung tidak ada, tapi ini akan nanti ada semacam hilangnya hak kita gitu loh, tidak diakui sana. Sampai tanggal yang ditemukan itu. Iya. Kemudian kedua, kegagalan itu diakui oleh komite loh. Kegagalan itu diakui bukan karena saya, tapi karena ITTF, KOI itu, ini kan KOI ini, yang kedua nih. KOI itu setelah review atlet SEA Games itu sudah sampai pada pengukuran jersey, perlengkapan itu sama entry by name. Sudah tulis di tanda tangan berita acara juga Pak. Sudah entry by name. Kemudian kita hubungan artinya 3 putra 3 putri. Itu udah final. Udah final. Nah, Oke. setelah entry by name yang masukkan nama juga KOI, bukan kita. Oh. Entry by name bukan kita. Karena punya kewenangan mereka dengan pihak Kamboja kan? Iya. Kamsok di sana. Nah, nasional. Kalau sudah gitu berarti tanggung jawab ada di bawah CDM. Iya. Bukan saya lagi. Iya. Nah, itu dipanggil Menpora itu ditanya, "Oh, bro, ini mau diselesaikan organisasinya dulu atau atlet berangkat?" Saya tidak mikir organisasi, yang penting atlet berangkat. Karena sudah entry by name. Saya lepaskan gitu loh. Ya. Terlepas dari masalah. Tapi di perjalanan setelah ketemu Menpora itu mulai masukan dari KONI sama dari PB itu atlet semua dirubah. Saya nggak punya hak, silakan dirubah. Gitu. Dan ini baru kejadian aneh gitu loh. Artinya kalau dihormati ya sudah yang nanti bayangin yang nanti ke depan diatur lagi gitu ya kan, organisasi strategi ya kan. Satuin. Nah, itu sampai April. Nah, sampai menjelang 30 April tidak ada kepastian, itu muncul surat-surat dari Menpora sama KOI ya, perubahan atlet ya. Ada perubahan itu semuanya. Yang itu saya dibukukan itu tujuannya tidak pernah terjadi bahwa saya melanggar nilai-nilai Olimpisme dan gerakan Olimpiade. Pasalnya nggak ada. Oke. Tapi kalau misalnya dikatakan menyatakan pendapat di media itu melanggar nilai-nilai Olimpisme dan gerakan Olimpiade, berarti KOI telah melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 yang sangkutan ini ya? Iya. Berarti KOI tidak berhak hidup di Indonesia karena melanggar Undang-Undang Dasar 45. Kalau saya mau tegas. Iya, kenapa? Ya, menyatakan bahwa saya merasa selama ini difitnah, dicemarkan nama baiknya oleh KOI melalui Wijaya.
Juga masalah atlet. Atlet itu yang memainkan adalah Menpora dan KOI, bukan saya. Karena waktu SEA Games itu saya sudah menyerahkan kepada KOI, berarti sudah setelah dijawab oleh Kamsok di Kamboja tidak bisa nambah atlet. Jadi yang tidak bisa menambah merubah atlet itu bukan saya, tapi Kamsok di sana. Iya. Gitu. Oh, oke. Jadi kalau saya sudah dibekukan itu salah, belum ada. Belum ada ya? Mei. Oke. ITTF juga tidak akan membubarkan organisasi saya. Dia tetap menghormati putusan Mahkamah Agung. Oke. Iya. Sehingga dengan munculnya langkah-langkah saya seperti ini, itu nanti ke depan akan muncul paling tidak ada 3 organisasi tenis meja. Oh. Bisa ada STMI, bisa PB, bisa ya. Nah, sejarah PB ini kan nggak jelas sejak 2014. Iya. Kalau PB kan sejak zaman pertama tahun 51. Iya, itu jarak ke belakang ya Pak ya? Ya, PP ya? jadi seolah PP PTMSI mau dihapuskan dari muka bumi lah, gitu loh. Nah, PP. Dapat sepihak, pasti mereka netral lah. Oh, netral. Karena Oke. kalau misalnya tidak netral, kita masih ada kesempatan untuk ajukan ke CAS, Oke. Badan Arbitrase Olahraga Internasional. Ya, jadi termasuk laporan polisi saya nanti saya laporan ke ITTF bahwa selama ini kita tuh difitnah, dicemarkan nama baiknya oleh KOI gitu. Oke. Ya, Menpora sama. Mereka kerja sama. Kalau saya kan 12 tahun di tenis meja ini, belum pernah di tingkat Seata Asia Tenggara itu kita bisa dapat medali emas. Punya bisa dapat potensi masikin dari atlet yang berprestasi ini. Iya. Ya, lu siapkan atlet punya prestasi berangkat gak apa-apa. Tapi kalau ini nanti dikeluarkan, Gimana statement? saya akan lapor Seata. Oke. Saya lapor Seata. Kalau atlet ini tidak layak atau gimana? Laporan apa bunyinya Pak? Kita sering dengan KSD, KOI dinyatakan bagaimana prestasi internasional, bukan dalam negeri, bukan PON. Kita sudah siapkan Seata dan selama ini nggak ada yang dapat emas tuh, coba 12 tahun udah dapat, kan dapat emas terus dibuang kan sayang. Oke. Atlet kita, mental atlet kita yang udah berjuang, kebetulan si Fikri ya. Iya. Terima kasih. Fikri dan Kavi sekarang terbaik di Indonesia. Pemerintah mau konsekuen, yang diakui yang mana? Kan kembali ke situ. Ya kan? Kalau saya nanti diterima oleh IT-nya pembelaan saya, terus mau bilang apa? Dia masih pakai atlet yang itu. Ya dia kalau mau ya bikin satgas dong, jangan pakai PB atau pakai FTMI, jangan. Nggak ketemu.